Om Swastiastu. Halo sahabat edukasi, perkenalkan saya Niwayan Unggasari. Di sini kita akan belajar bareng ya mengenai elastisitas suatu bahan. Nah, menurut kalian apa sih elastisitas itu? Baik, agar kita tahu. Nah, di sini saya punya dua buah bahan ya. Yang pertama yaitu adalah karet gelang dan yang kedua saya punya plastik. Dari dua buah bahan ini nantinya akan saya berikan gaya yang kira-kira besarnya hampir sama ya. Nah, yuk kita coba yang pertama yaitu karet gelang. Nah, kalian perhatikan dulu ya bentuk awal dari karet gelang, panjangnya. Nah, sekarang saya akan berikan gaya yang besarnya nanti kira-kira hampir sama juga dengan bahan yang kedua. Dan perhatikan ya. Bagaimana? Ya, benar sekali ya. Ternyata karet gelang mengalami pertambahan panjang. Nah, sekarang saya akan hilangkan gaya yang saya berikan di karet gelang ini. Perhatikan kembali. Gimana menurut kalian? Ya, benar sekali ya. Ternyata kembali ke bentuk semula atau panjang mula-mulanya. Baik, sekarang kita coba di bahan kedua, yaitu plastik. Saya akan berikan gaya yang kira-kira besarnya juga hampir sama ya. Nah, perhatikan panjang mula-mulanya dulu. Ya. Nah, sekarang saya akan berikan gaya yang besarnya hampir sama juga. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi panjangnya. Nah, benar sekali ya. Ternyata mengalami pertambahan panjang. Nah, sekarang saya akan lepaskan nih atau hilangkan gaya yang saya berikan. Gimana adik? Nah, ternyata tidak mau kembali ke bentuk semula atau sudah permanen ya. Ya. Jadi dari dua buah bahan ini, menurut kalian yang manakah termasuk bahan elastis? Nah, benar sekali ya. Ternyata karet gelanglah yang termasuk bahan elastis. Nah, jadi pengertian dari bahan elastis itu adalah kemampuan dari suatu bahan untuk kembali ke bentuk semulanya ketika gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, terus plastik ini termasuk ke dalam bahan plastis, di mana pengertiannya adalah ketidakmampuan dari suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan kita hilangkan. Jadi udah paham ya, yang mana termasuk bahan elastis dan mana termasuk bahan plastis. Nah, misalnya nih di bahan elastis saya akan memberikan gaya yang sangat besar ya. Kalau tadi kan kira-kira gayanya hampir sama, sekarang gaya yang saya berikan di bahan elastis sangat besar. Ini perhatikan ya. Kok putus? Nah, kok bisa putus nih? Nah, saya hilangkan gayanya. Nah, apakah dia mau kembali ke bentuk semula? Nah, ternyata tidak ya. Ternyata dia tidak mau kembali ke bentuk semula. Katanya tadi bahan elastis dapat kembali ke bentuk semula. Dia termasuk bahan elastis ya. Nah, ini kenyataannya tidak mau kembali. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Apakah masih bisa dikatakan ini karet gelangnya ini sebagai bahan elastis? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita belajar mengenai modulus elastisitas atau modulus yang terlebih dahulu ya. Nah, jadi modulus elastisitas itu pengertiannya adalah besarnya gaya ya yang kita berikan pada luas penampang tertentu untuk meregangkan dari suatu bahan. Nah, jadi fungsi dari modulus elastisitas ini adalah menyatakan tingkat dari elastisitas suatu bahan. Jadi kalau nilai dari modulus elastisitasnya ini semakin besar, maka tegangan yang kita perlukan untuk meregangkan suatu bahan itu juga semakin besar. Nah, adapun persamaan dari modulus elastisitas bisa kalian lihat di sini itu adalah E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan, di mana tegangan atau disimbolkan dengan tau itu sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya, sehingga modulus elastisitas itu sama dengan gaya dikali dengan panjang mula-mula dibagi dengan luas penampang dikali dengan pertambahan panjang, atau E sama dengan F dikali L0 dibagi dengan
A dikali dengan delta L. Dengan satuan dari modulus elastisitas ini adalah Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Nah, itu tadi ya mengenai modulus elastisitas. Kalian lihat kembali pada tabel. Di sini ada modulus elastisitas dari beberapa bahan. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sana, kita bandingkan nih misalnya modulus elastisitas dari karet dan aluminium. Kalian perhatikan ternyata karet memiliki modulus elastisitas yang besarnya adalah 0,05 dikali 10 pangkat 10. Sementara aluminium dia punya modulus elastisitas adalah 7 dikali 10 pangkat 10. Dari nilai itu kita sudah tahu ya, ternyata aluminium memerlukan tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan karet untuk meregangkan bahannya, seperti itu. Nah, jadi dari bahan itu kalian sudah paham ya mengenai modulus elastisitasnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi nih, mengapa istilahnya karet gelangnya kok bisa putus ya, karet gelangnya ini bisa putus. Nah, kalian perhatikan terkait dengan grafik elastisitas, dimana antara tegangan dengan regangan. Nah, kalian lihat di sana dari titik O sampai dengan A itu sering disebut dengan daerah linearitas ya, dimana tegangan dan regangan itu sebanding. Nah, di situ juga sering disebut dengan daerah hukum Hooke. Nah, terus kalian perhatikan lagi ternyata dari titik O ke B itu juga sebagai daerah elastis. Oh, ternyata suatu bahan itu punya daerah elastis. Nah, titik O sampai B itu daerah elastis, dimana dari A sampai B itu antara tegangan dan regangan itu udah tidak sebanding ya, jadi tidak berlaku lagi hukum Hooke. Nah, di titik B itu merupakan daerah atau batas elastisitas. Jadi ketika melewati titik B, ketika tegangan yang kita berikan itu sangat besar, otomatis bahan menjadi plastis. Nah, kalian perhatikan ya, melewati titik B itu ternyata dia menjadi daerah plastis, hingga kita memberikan gaya atau tegangan yang sangat besar sampai di titik C, sampailah di titik patahnya. Kayak tadi kan kita sampai di titik patahnya. Nah, kira-kira itulah jawaban dari mengapa karet gelang bisa putus. Nah, karena kita memberikan tegangan yang sangat besar sehingga melewati daerah elastisnya, sehingga dia udah menjadi bahan yang plastis ya. Nah, baik, sudah paham ya terkait batas elastis? Nah, baik, kalau udah paham, mari kita coba soal yuk. Nah, di sini saya punya soal, bisa kalian perhatikan. Nah, di sini soalnya itu adalah sepotong kawat logam homogen. Dia memiliki panjang mula-mula itu 160 cm dan dia memiliki luas penampang itu adalah 4 mm pangkat 2. Kemudian itu ditarik dengan gaya yang besarnya adalah 100 Newton, sehingga dia mengalami pertambahan panjang sebesar 1 mm. Nah, terus yang ditanyakan berapakah modulus elastisitasnya? Ya, baik. Kalian perhatikan, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu diketahuinya dulu ya. Kalian rubah dulu satuannya, biar misalnya panjang mula-mula L0 itu 160 cm itu sama dengan 1,6 meter. Terus luas penampangnya 4 mm pangkat 2 kalian rubah ke meter juga, maka besarnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Terus pertambahan panjang delta L nya 1 mm, artinya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, dan F sama dengan 100 Newton. Setelah itu kita buat ditanyakan E. Nah, maka kita jawab dengan membuat persamaannya terlebih dahulu ya, dimana E itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan, sehingga E itu sama dengan F dikali L0 per atau dibagi dengan delta L dikali A. Nah, kalian masukkan angka-angkanya. Baik, udah selesai. Maka diperolehlah hasil sebesar E sama dengan 4 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Jadi itulah hasil dari modulus elastisitas. Bagaimana anak-anak? Kira-kira paham sampai sana? Nah, baik. Itu tadi ya mengenai elastisitas suatu bahan. Semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng tadi bisa berguna buat kalian ya. Nah, saya akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.